Bacaan dari nubuat Hosea. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat apa yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan takkan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambang, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhalamu? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Tetapi engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dalam relung-relung hati kau ajarkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya,
sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, frater, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memanggil kita untuk menjadi saksi-saksinya, bukan dengan perintah yang kosong. Yesus memberitahukan kepada kita siapa yang kita hadapi dan bagaimana situasi yang kita jumpai. Dia ingin kita semua memiliki kesiapan mental untuk melakukan tugas panggilan kita. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pertama, cerdik seperti ular. Ketika kita membaca kata ini seringkali muncul konotasi negatif. Tetapi apa maksud Yesus dalam Injil Matius ini? Dalam bahasa Yunani, cerdik dalam Matius 10 ayat 16 mengandung pengertian memiliki kemampuan untuk memahami ide-ide dan situasi-situasi yang sulit untuk membuat keputusan yang baik. Memiliki persepsi yang tajam dan melihat jauh ke depan, penuh kehati-hatian dalam berkata-kata, serta bertindak melihat situasi dan kondisi yang ada. Jadi cerdik seperti ular berarti tidak menjadi bodoh, tetapi penuh kehati-hatian dan bijak menyikapi segala sesuatu. Tidak sembrono, tetapi penuh perhitungan. Memikirkan setiap langkah dan keputusan yang diambil, menjaga perkataan dan tingkah laku, tidak sembarangan dalam bertindak, tetapi tahu melihat dan memperkirakan situasi yang ada, lalu mengambil langkah terbaik untuk dilakukan. Tulus seperti merpati. Pengertian sebenarnya dari tulus dalam bahasa asli berarti tidak bercampur. Dan terkait dengan pikiran itu berarti tak tercampuri yang jahat, bersih dari kelicikan, tak bersalah, sederhana, semuanya mengacu pada tiadanya niat-niat yang jahat dan licik. Istilah lain untuk tulus adalah tidak berbahaya, tidak membahayakan, tidak bermaksud menyerang atau melukai. Dari pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud Yesus ialah kita harus menjaga hati kita tetap bersih, tidak memiliki niat jahat untuk menjatuhkan, melukai, atau sebaliknya yaitu memperalat dan
memanipulasi orang lain. Bagaimana cerdik dan tulus ini harus dipraktikkan. Petunjuk Yesus tentang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati berarti pertama, selalu waspada dengan keadaan yang ada. Waspada berarti berhati-hati, memberikan cukup perhatian, dan selalu membawa suatu perkara itu dalam pikiran kita. Itu berarti tidak lengah menyikapi orang-orang di sekeliling kita. Kita memang diajarkan untuk mengasihi dan tidak berburuk sangka atau menghakimi orang lain. Meski demikian, selalu ada orang-orang yang tetap memiliki maksud jahat terhadap diri kita terkait kesaksian hidup kita sebagai pengikut Kristus. Entah karena iri hati, dengki, atau takut mendengar nama Kristus, orang dapat menggunakan segala cara untuk menyakiti kita melalui tuduhan palsu, fitnah, atau penyerangan secara fisik. Untuk menjadi waspada, kita perlu mengenal berbagai karakter manusia. Supaya bersikap waspada berarti juga kita memikirkan segala sesuatu dengan bijak. Kita juga perlu membawa diri dengan baik di tengah masyarakat di mana kita hidup dan berada. Intinya mesti pakai otak. Yang kedua, bukan mengadakan perlawanan, namun pergi mencari tempat yang lebih aman. Yesus memberi perhatian khusus atas penganiayaan yang sangat mungkin menimpa para pengikutnya. Dan sebenarnya Yesus dalam hidup dan karyanya dia banyak kali memberikan contoh. Misalnya ketika orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh dia, Yesus tidak melawan. Dia mengambil jalan untuk menyingkir dari sana. Dan juga beberapa kesaksian lain dalam kitab suci, selalu Yesus mengambil jalan menyingkir, atau dia pergi untuk berdoa dan sebagainya. Atau misalnya satu contoh, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang, sebagaimana kita dengarkan dalam bagian akhir Injil ini. Yesus juga menegaskan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Melalui cara ini Yesus sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita, para pengikut Kristus, supaya mari kita mengamalkan ajaran Kristus dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Pemberitaan kabar baik menurut cara Tuhan tidak pernah disampaikan melalui paksaan, peperangan, atau penaklukan, sebagaimana mungkin seperti yang mungkin dilakukan oleh banyak agama yang lain. Penolakan, penentangan atau penyerangan terhadap pembawa-pembawa pesan kerajaan surga harus disikapi dengan kasih, dengan cinta, dan bukan cara yang sebaliknya melalui paksaan, peperangan, pembunuhan, dan penaklukan. Semoga demikian. Amin.